Assalamualaikum, nama saya Siska dengan NIM 191.353. Nah, di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita masuk ke pendahuluan dulu ya. Tujuan utama dalam pendidikan adalah keberhasilan siswa di dalam pembelajarannya. Nah, seorang guru atau pendidik harus tahu bagaimana langkah-langkah dalam pembelajaran agar pembelajaran berlangsung secara efektif dan tujuannya pun juga akan tercapai. Di antara langkah-langkah tersebut, seorang pengajar tuh harus memahami cara menyusun perencanaan pembelajaran yang baik dan benar. Nah, penyusunan langkah-langkah pembelajaran ini dapat diawali dengan rencana, evaluasi dari pelaksanaan, dan bagaimana hasil dari tujuan yang ditargetkan untuk dicapai yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, materi kita terdiri dari 4 subbab pembahasan, yaitu yang pertama, konsep dasar pembelajaran, yang kedua, kriteria langkah pembelajaran, yang ketiga, tahapan dan ruang lingkup pembelajaran, dan yang keempat adalah strategi penyusunan tahapan pembelajaran. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lisa Oktaviani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar langkah pembelajaran. Langsung saja ke pengertian dari konsep dasar langkah pembelajaran. Setiap memaknai suatu konsep, maka akan berhubungan dengan teori. Sedangkan teori sendiri berkaitan dengan hal-hal yang dipandang secara ilmiah. Proses pembelajaran merupakan tahapan yang dilalui dalam mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik seseorang yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik. Hakikat dari suatu pembelajaran adalah belajar itu sendiri dan tentunya juga dipengaruhi oleh perkembangan seseorang. Belajar sendiri memiliki makna proses interaksi terhadap segala sesuatu yang ada di sekeliling individu tersebut. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi, di mana prinsip perhatian ini merupakan langkah awal dalam memicu aktivitas belajar dari seorang peserta didik. Motivasi sendiri berhubungan dengan minat belajar dari peserta didik tersebut. Yang kedua, ada prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. Setiap individu harus terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada prinsip tantangan, di mana pembelajaran ini dikemas dalam suatu kondisi menantang dan peserta didik mampu menyelesaikan atau memecahkan permasalahan itu. Selanjutnya ada prinsip baikan atau penguatan, di mana hasil yang bagus akan membuat siswa atau peserta didik senang dan mempengaruhi hasil selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan konsep pembelajaran. Yang pertama ada landasan filsafat, di mana suatu hasil pikiran manusia atau sesuatu yang berkaitan dengan belajar. Selanjutnya ada landasan psikologis, yaitu perubahan perilaku manusia atau anak atau peserta didik akibat dari belajar itu sendiri. Psikologi ini mempelajari gejala kejiwaan dalam bentuk perilaku yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada landasan sosiologis. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Jika belajar tanpa tujuan dan memaknai apa arti manusia yang sesungguhnya sebagai makhluk sosial, belajar pun akan digunakan sebagai alat untuk menguasai dan bahkan menghancurkan dunia. Karena sesuatu yang dipelajari tidak digunakan untuk kedamaian dunia. Landasan ini sangat penting untuk pembentukan inovasi pembelajaran. Selanjutnya ada landasan komunikasi. Ini cukup mampu untuk mempengaruhi peserta didik dalam menerima informasi pembelajaran yang diterima oleh peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran.
Proses pembelajaran itu hanya proses pembelajaran itu hanya menerapkan kemampuan, saran, serta mengikuti mekanisme yang sudah ada dan diatur dalam SAP. Ketika suatu proses pembelajaran yang telah direncanakan dan ditata dengan baik akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai kriteria penyusunan langkah-langkah pembelajaran. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat mempersiapkan langkah-langkah pembelajaran tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Dan pembelajaran sebelum berlangsung itu ada nggak faktor pendukung atau penghambatnya? Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu ketersediaan sumber belajar. Nah, apakah ada buku-buku yang akan mendukung berlangsungnya kegiatan pembelajaran kita nantinya. Yang ketiga yaitu merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Contohnya, sekarang kita akan mencapai tujuan pembelajaran pemahaman tentang komposisi penduduk seperti itu. Yang keempat, pilih dan tentukan isi dan konten bahan ajar. Yang terakhir yaitu merencanakan dan memperkirakan kebutuhan waktu yang sesuai. Nah, untuk materi ini kita tuh butuh waktu berapa? 2 jam, 1 jam, atau yang sesuai dengan yang ada. Ada beberapa unsur juga, ya unsur penting dalam proses perencanaan pengajaran ini lah. Unsur-unsurnya di antara itu yang pertama, kepada siapa perencanaan ini akan ditujukan? Kepada siswa atau mahasiswa? Siswa tingkatan apa? Nah, yang kedua, apa hal yang kita ingin pelajari? Jadi tujuan pembelajaran kita tuh apa hari ini? Yang ketiga, yaitu bagaimana pelajaran atau keterampilan tersebut dapat dikuasai dengan baik. Ini bisa berkaitan dengan metode atau kegiatan apa yang akan kita lakukan untuk pembelajaran ini. Yang keempat, yaitu bagaimana Anda menentukan tingkat kemahiran belajar yang telah Anda capai, atau biasa kita sebut dengan evaluasi. Nah, keempat elemen dasar ini itu adalah kerangka acuan untuk merencanakan pengajaran yang sistematis. Nah, keempat elemen ini juga itu saling terkait dan dapat dianggap sebagai rencana desain instruksional yang komprehensif. Nah, Sanjaya mengemukakan bahwa ada beberapa nilai perencanaan yang dapat dijadikan kriteria perencanaan antara lain. Yang pertama yaitu signifikasi. Nah, signifikasi ini bisa diartikan bermakna. Nilai pentingnya artinya perencanaan pembelajaran harus bermakna agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Nah, untuk yang kedua yaitu relevan, artinya tepat. Nah, nilai dari relevansi rencana adalah bahwa rencana yang kita siapkan sudah sesuai enggak, sudah baik enggak secara internal maupun eksternal. Adaptasi internal ini berarti rencana studi harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, tidak boleh menyimpang. Pada saat yang sama, adaptasi eksternal berarti RPP yang disiapkan harus memenuhi kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu nilai kepastian. Nah, nilai kepastian artinya dengan rencana pembelajaran yang menjadi pedoman pelaksanaan proses pembelajaran ini, kepastian tidak lagi mencakup alternatif yang dapat dipilih, tetapi mencangkup langkah-langkah tertentu yang dapat dilaksanakan secara sistematis. Yang keempat yaitu adaptabilitas. Nah, rencana pembelajaran harus fleksibel atau tidak kaku. Nah, misalnya rencana pembelajaran dapat dilaksanakan dalam kondisi tertentu, dan jika kondisinya itu tidak terpenuhi, maka rencana pembelajaran tersebut tidak dapat digunakan. Yang terbaik adalah menyusun RPP agar dapat diimplementasikan dalam berbagai situasi dan kondisi. Yang kelima yaitu kesederhanaan. Nah, RPP harus sederhana, artinya mudah diterjemahkan dan mudah diterapkan. Sebuah rencana yang kompleks dan sulit untuk dilaksanakan tidak dapat digunakan untuk panduan untuk pengelolaan pembelajaran tersebut. Nah, yang keenam yaitu prediktif. Apa sih prediktif tuh? Rencana pembelajaran yang baik harus dapat diprediksi, yang berarti rencana tersebut itu dapat menggambarkan
jika terjadi apa yang akan terjadi. Nah, kemampuan prediksi ini tuh sangat penting untuk memprediksi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Nah, sehingga guru dapat dengan mudah memprediksinya. Jadi secara sederhana, kriteria dalam langkah-langkah pembelajaran itu harus terarah kepada tujuan yang akan kita capai. Oleh karena itu, perencanaan harus dibuat secara detail dan rinci agar kegiatan pembelajaran kita itu berjalan dengan sesuai. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tahap dan ruang lingkup tahapan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ada beberapa tahap dan ruang lingkup yang perlu dijalankan oleh seorang pendidik atau guru agar kegiatan pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yang ketiga yaitu evaluasi atau penilaian. Yang pertama yaitu perencanaan. Adapun perencanaan kegiatan pembelajaran agar berjalan sesuai keinginan, berjalan secara efektif, efisien. Yang pertama yaitu kita harus menentukan sebuah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini akan diberikan kepada siswa yang merupakan sebuah pernyataan yang diharapkan dapat dilakukan siswa, dapat diketahui siswa setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran. Adapun yang diperoleh siswa ketika sudah mengikuti pelajaran sebagai hasil pengalaman siswa, tingkah laku siswa, hal ini dapat dijadikan sebuah indikator dalam perubahan siswa. Selanjutnya yaitu pengembangan alat evaluasi. Pengembangan alat evaluasi ini sebuah cara untuk mengukur keberhasilan atau tujuan pengajaran. Tahap evaluasi ini seperti pretest, tes tulis, tes lisan, atau praktek dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kemampuan siswa dan menganalisis tugas belajar. Kemampuan yang dicapai sebagai tujuan pembelajaran dianalisis atas unsur-unsur tingkah laku yang membentuk kemampuan siswa. Unsur-unsur yang telah diidentifikasi kemudian diseleksi sehingga unsur-unsur yang belum dikuasai siswa akan dipilih menjadi bahan pembelajaran. Tahap identifikasi ini seperti karakteristik siswa, seperti kebiasaan siswa, minat bakat siswa, motivasi siswa, sejauh mana siswa belajar, seperti itu dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menyusun strategi belajar mengajar. Sebuah rencana yang akan dipilih seorang pendidik untuk usaha pencapaian sebuah tujuan pengajaran yang telah disiapkan. Kriteria yang dipakai dalam memilih strategi ini adalah keterlibatan siswa, efisiensi, dan efektivitas. Sekarang tahap kedua yaitu pelaksanaan kegiatan. Adapun pelaksanaan kegiatan ada persiapan-persiapan tertentu agar kegiatan pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Pertama yaitu pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas ini diatur sedemikian rupa agar kegiatan pembelajaran berjalan secara efektif seperti kelompok, tempat duduk siswa, klasikal, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan tes. Dalam kegiatan penyelenggaraan tes ini untuk memperoleh penguasaan siswa tentang materi pembelajaran terdahulu ada kaitannya dengan materi pembelajaran siswa yang baru yang akan dilalui siswa selanjutnya. Selanjutnya yaitu penyajian bahan pembelajaran. Pemberian materi pembelajaran sesuai dengan metode dan teknik yang telah ada dalam strategi pembelajaran yang sudah disiapkan seorang guru. Selanjutnya yaitu pemberian penguatan atau motivasi siswa agar siswa itu lebih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu monitoring atau proses kegiatan belajar mengajar siswa. Tahap yang ketiga yaitu evaluasi atau penilaian.
Tahap kegiatan hasil program ini untuk memperoleh balikan tentang hal-hal seperti hasil pencapaian tujuan pengajaran dan pembelajaran, kesesuaian antara teknik metode pembelajaran, pencapaian program dan keberhasilan program pembelajaran, serta keberhasilan alat evaluasi yang digunakan sebagai program pembelajaran atau tujuan program pembelajaran. Apabila dalam program kegiatan penilaian atau evaluasi ini kegiatan belajar mengajar belum terlaksana bagi siswa yang belum mencapai tingkat keberhasilan yang telah ditetapkan, maka akan diadakan pengayaan atau remedial mengenai topik-topik atau tugas belajar atau pembahasan yang belum dikuasai oleh siswa atau peserta didik. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai strategi penyusunan tahap pembelajaran. Strategi pembelajaran yaitu suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan sebuah materi pembelajaran dalam lingkungan pengajaran. Strategi pembelajaran meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan suatu teknik atau metode yang nantinya dapat membawa peserta didik untuk mencapai tujuan. Adapun susunan tahap-tahap standar dalam proses pembelajaran yakni meliputi 3, yaitu 1. Tahap pembelajaran awal, yang kedua tahap pembelajaran inti, yang ketiga tahap pembelajaran penutup atau akhir. Tahap pembelajaran awal itu ada tiga. Yang pertama, orientasi. Orientasi memusatkan perhatian peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan, dapat dilakukan dengan memberikan gambaran ataupun memberikan suatu bacaan sehingga peserta didik dapat membaca hal-hal yang mengenai materi pembelajaran. Yang kedua, apersepsi. Apersepsi ini memberikan sebuah persepsi awal kepada peserta didik mengenai materi yang diajarkan. Tahap ini dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Dapat digali dengan melakukan ujian tes, pretest, maupun hal-hal yang dapat mendukung menggali potensi peserta didiknya. Yang ketiga, motivasi. Guru sebagai motivator untuk peserta didiknya diharapkan dapat memberikan motivasi mengenai manfaat dalam mempelajari mata pelajaran yang akan disampaikan. Yang keempat, pemberian acuan. Acuan dapat berupa penjelasan materi pokok serta uraian penjelasan secara garis besarnya. Yang kelima, pembagian kelompok belajar serta penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan dalam pengalaman belajar. Tahap yang kedua, tahap inti. Suatu proses pemberian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar yang hendak dicapai. Kegiatan inti ini dirinci sedemikian rupa supaya peserta didik dapat benar-benar memahami kompetensi dasar yang ingin dicapainya. Perencanaan ini meliputi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Elaborasi biasanya disebut penjelajahan atau pencarian. Eksplorasi merupakan sebuah kegiatan penjelajahan atau pencarian hal-hal yang baru dengan maksud untuk menemukan suatu hal-hal yang baru, misal pengetahuan ataupun hal yang lain. Yang kedua, elaborasi merupakan penggarapan atau pengerjaan secara tekun dan cermat. Jadi diharapkan peserta didik ini mengerjakan kewajibannya, baik itu tugas sekolah, tugas apapun, dengan cermat dan teliti. Seperti itu. Lalu konfirmasi memberikan kegiatan penegasan atau penguatan sebuah informasi yang dilakukan pada pihak satu ke pihak yang lain yang berhubungan dengan informasi mengenai pengetahuan-pengetahuan baru, baik itu mengenai pelajaran ataupun secara universal. Tahap ketiga, tahap pembelajaran penutup. Penutup ini suatu pembelajaran tidak hanya sekedar mengakhiri pembelajaran dengan kalimat salam, akan tetapi memberikan penguatan ataupun penekanan ulang terhadap materi yang telah dipelajari dan diperoleh peserta didik selama mengikuti kegiatan
pembelajaran. Pengajar maupun guru memberikan kesimpulan kepada peserta didiknya terhadap apa yang telah dipelajari. Adapun selanjutnya langkah-langkah menyusun perencanaan pembelajaran yang dipersiapkan dalam menyusun perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama, menetapkan misi dan tujuan. Dalam dunia pendidikan, misi dan tujuan dapat mengacu misi pendidikan, mulai dari tujuan pendidikan nasional, pendidikan internasional, kulikuler, pengajaran, instruksional baik secara umum maupun khusus. Yang kedua, diagnosa, hambatan, dan peluang. Langkah ini termasuk dalam bagian analisis SWOT, yakni mencakup strength, weakness, opportunity, dan threats yang akan dihadapi sebuah lembaga maupun organisasi. Analisis ini apabila diterapkan dengan akurat akan membawa pencapaian sebuah program kegiatan yang direncanakan. Yang ketiga, menilai kekuatan dan kelemahan, strength maupun kekuatan, merupakan sumber daya yang meliputi sumber daya personal, daya material maupun keuangan. Weakness atau kelemahan merupakan kekurangan ataupun keterbatasan yang dimiliki sebuah lembaga dan akan menjadi batu sandung atau gangguan yang terhadap eksistensi lembaga itu sendiri, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Ancaman terhadap lembaga pendidikan itu biasanya datang dari kebijakan pemerintah, muncul pesaing baru, kondisi perekonomian suatu lembaga pendidikan, serta kurangnya kualitas yang dimiliki oleh para guru, pegawai, dan peserta didiknya. Yang keempat, mengembangkan tindakan alternatif. Setelah menganalisis SWOT, maka langkah yang ditempuh selanjutnya oleh kepala sekolah maupun guru dengan membuat perencanaan pembelajaran dengan memilih alternatif atau tindakan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Yang kelima, perencanaan pengajaran strategi. Dalam perencanaan pengajaran, strategi yang dikembangkan yaitu strategi pengajaran. Strategi pengajaran merupakan tindakan yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan rencana pengajaran dengan menggunakan berbagai komponen pengajaran, yaitu meliputi tujuan, bahan, metode, alat, sumber, dan evaluasi. Komponen tersebut digunakan agar dapat mendorong peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar dalam rangka mencapai tujuan-tujuan belajar dan pengajaran yang sudah ditetapkan. Yang keenam, mengembangkan rencana strategi. Ini dilakukan dengan membuat model pengembangan sistem pembelajaran yang meliputi dua dimensi rencana dan dimensi proses yang nyata. Dimensi rencana merupakan prosedur yang seharusnya dilakukan dalam mempersiapkan proses belajar mengajar. Yang kedua, dimensi proses yang nyata, yakni interaksi belajar mengajar yang berlangsung di ruang kelas secara tatap muka. Itu. Yang terakhir, mengembangkan rencana operasional. Dimulai dengan melakukan analisis materi pembelajaran yang ada dalam kurikulum, analisis terhadap kalender pendidikan, pembuatan program semester, program tahunan, serta pembuatan silabus dan sistem penilaian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.